Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Honda Brio RS tahun 2018, transmisi otomatis. Mobil ini pesanan Pak Firhan dari Jakarta Selatan. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga dapat informasi harga mobil yang kami review, dapat informasi spesifikasi detail mobil yang kami review, dan cara bagaimana inspeksi mobil bekas. Jadi Anda banyak dapat informasi dari video ini. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood and circulation. Saya akan bahas kondisinya mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya baik. Kondisi saat ini juga tidak ada pecah parah. Fog lamp bagian kanan ini utuh. Hanya dia ada sedikit-sedikit baret ya. Tapi bisa hilang dipoles. Di salon poles itu. Grillnya, kromnya masih baik. Overall bumper depan ini tidak ada pecah parah. Ada beberapa lecet halus, tapi bisa hilang dipoles. Fog lamp bagian kiri utuh. Headlamp bagian kiri sama utuh. Dan untuk kap mesin, kondisi catnya baik. Sama, hanya beberapa ada hitam-hitam baret halus ya. Nyalonnya kurang detail. Mobil ini bekas di salon tapi kurang detail untuk eksterior nyalonnya. Ketebalan di 71,6 mikron. Jadi masih original cat dari kap mesin ini. Velgnya masih original 15 inci. Kondisinya tidak ada pecah, tidak ada retak, hanya lecet sedikit ya di bagian pinggir-pinggir. Untuk velg two-tone seperti ini paling dicat ulang, diganti warna jika ingin mulus total. Yang seperti ini jika di chrome lagi itu tidak bisa. Bisa hitungannya jika ingin diganti warna silver atau putih, hitungannya satu velg 150.000. Tapi dilewat juga tidak masalah ya, hanya lecet sedikit, masih enak dilihat, tidak ada pecah parah. Produksi ban di tahun 2022, masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di tahun 2022 jelas layak dipakai. Ketebalan juga di 6,69 mm. Jadi masih baik sekali ketebalannya. Liner fender bagian kanan utuh, dan untuk kampas rem bagian depan kanan tebal. Ini kampas remnya di atas, besinya di bawah. Jadi masih layak dipakai untuk kampas rem. Fender depan kanan, kondisi catnya baik, ketebalan catnya 71,6 mikron. Jadi masih original cat dari fender depan kanan ini. Spion bagian kanan ini ada sedikit lecet yang tidak bisa dipoles. Nah ini, mikasennya utuh. Jika ingin mulus total ya dicat ulang, karena ada bekas yang baret tapi tidak dicat, tidak di repair, langsung dicat ya, jadi kurang rata seperti ini. Kemudian pilar-pilar ini sampai ke atas catnya masih rata-rata original, masih original. Antena utuh. Bagian atas ini juga tidak ada pecah, tidak ada lecet. Ban belakang bagian kanan produksi sama 2000. Ban belakang bagian kanan ini produksi di tahun 2022. Ketebalan juga sama rata dengan depan kanan, 7 mm lebih. Jadi sangat layak sekali dipakai untuk ban belakang bagian kanan, belum expired. Ketebalan juga masih baik. Pengereman bagian belakang, tromol sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya. Kampas rem bagian belakang bagus. Kemudian untuk velg juga rata-rata tidak ada pecah, tidak ada retak, layak dipakai. Fender belakang kanan ini masih original catnya. Kondisinya juga baik, tidak ada pecah. Pintu belakang kanan sama, kondisinya baik juga, dan catnya juga masih original. Kemudian untuk karet-karet balon ini juga tidak ada yang sobek.
Karet pintunya utuh dan sealer pintunya juga utuh. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras dari samping. Pintu bagian driver ini juga kondisinya baik dan sudah pernah dicat ulang. Tapi ketebalan masih baik, hanya pernah siram saja. Kemungkinan ada lecet tadinya kemudian dicat ulang. Tidak ada benturan keras, tidak ada dempul. Kemudian untuk karet balon juga bagian pintu driver bagus dan las titik pabrikan di pilar A ini juga utuh. Jadi jelas mobilnya belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping. Karet pintu juga utuh, sealer pintu juga utuh. Jadi jelas mobil ini bagian samping kanan tidak ada bekas tabrakan keras karena mulai dari pilar A, pilar B, pilar C, kemudian sealer pintu semuanya utuh. Yang pernah dicat ulang memang ada di bagian pintu driver, tapi kita sudah ukur dengan alat coating thickness. Hanya naik cat saja, tidak ada dempul. Jadi hanya pernah lecet kemudian dicat ulang dan itu wajar. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras. Stop lamp bagian kanan ini utuh dan masih original, tidak ada pecah. Kemudian kaca belakang ini juga kondisinya baik, tidak ada baret. High mount stop lamp utuh. Stop lamp bagian kiri utuh. Bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya baik, hanya ada sedikit-sedikit luka ya di samping-samping gap antara fender dan bumper. Pecah parah sih tidak ada, enak sekali dilihat. Tapi jika ingin detail banget ya dicat ulang bisa per panel hitungannya. Per satu bumper hitungannya 500.000. Pegas hidrolik bagasi masih bagus, masih bisa menahan bagasi. Dan ini untuk bagian belakangnya, trim bagian kanan utuh. Karpetnya juga masih pada original, trim bagian kiri utuh. Kemudian untuk ban serep posisinya di bawah sini. Tidak full size dengan ukuran velg yang luar ya. Ini bawaannya. Kemudian ban serep ini belum pernah turun. Saya akan ukur ketebalannya. Masih 8 mm ya, tandanya masih baru. Toolkit kunci roda dongkrak ada di sini. Lengkap semua. Dan untuk karet balon bagian bagasi belakang ini juga kondisinya baik, tidak ada yang sobek. Dan ini untuk rear cross membernya, las titik pabrikannya semuanya masih utuh dan masih sangat presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya tidak ada bekas tabrakan keras karena mulai dari bagasinya saja catnya masih original dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi sama di tahun 2022. Ketebalan juga sama rata dengan belakang kanan 7 mm. Jadi untuk ban belakang bagian kiri layak dipakai. Kemudian velg juga rata-rata tidak ada pecah, tidak ada retak, layak dipakai. Untuk baret sedikit sih ada, namanya juga mobil dipakai ya, tapi tidak ada lecet parah, bisa dipoles. Kampas rem kanan kiri sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya masih bagus. Kemudian fender belakang kiri kondisi catnya baik, ketebalannya di bawah 100 mikron masih original. Pintu belakang kiri sama masih original. Karet balon kondisinya utuh. Kemudian karet pintunya utuh dan sealer pintunya juga utuh. Pintu depan kiri sama kondisi catnya baik sekali. Ketebalan catnya di bawah 100 mikron masih original. Side skirts kanan kiri kondisinya baik, tidak ada pecah. Baret sedikit sih ada di sela-sela pintu, tapi bisa hilang dipoles. Kemudian untuk pilar-pilar utuh dan untuk karet balon semuanya utuh, karet pintu utuh dan sealer pintu juga utuh. Spion bagian kiri, mikasen kanan kiri semuanya utuh. Spion bagian kiri ini juga kondisi catnya baik. Kemudian untuk fender depan kiri sama kondisinya baik dan ketebalannya di bawah 100 mikron. Jadi masih original. Fender depan kiri catnya. Velg depan kiri tidak ada pecah, tidak ada retak. Sama kondisinya layak dipakai. Baret halus sih ada, namanya juga mobil dipakai. Hitungannya tadi jika ingin dicat ulang satu velg 150.000. Kemudian ban depan bagian kiri produksi di tahun 2022. Jadi semuanya untuk ban layak dipakai. Belum ada yang expired dan ketebalan juga masih baik 7 mm. Liner fender bagian kiri utuh.
Untuk kampas rem bagian depan kanan kan tadi tebel ya, dan untuk bagian kiri juga sama ketebalannya karena rata-rata digantinya itu satu set. Jadi untuk kampas rem bagian depan, bagian belakang mobil ini semuanya masih tebel, layak dipakai. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Mobil ini untuk catnya rata-rata masih full original, hanya beberapa saja yang pernah dicat ulang, bumper dan pintu ada beberapa yang pernah dicat ulang. Tapi sudah kita ukur dengan alat coating thickness, ketebalannya masih baik, tidak ada dempul tebal. Artinya hanya pernah lecet kemudian dicat ulang, dan itu wajar ya, namanya juga mobil bekas dipakai. Kemudian untuk inspeksi bagian eksterior ini yang saya lihat yang tidak bisa dipoles sedikit ada memang di bumper, kemudian di spion, di sela pintu. Ada beberapa memang yang tidak bisa dipoles, dan itu sedikit sekali ya, artinya mau dilewat juga tidak masalah. Ini bukan PR fatal dan tidak ada pecah parah. Tapi karena kita pengecekannya detail, jadi yang sedikit kita akan jelaskan kepada pemesan. Jika ingin diperbaiki 1.500.000, yang luka-luka dicat ulang. Berikut dengan velg, hitungannya 3 panel lah, tidak banyak. Kemudian poles sih perlu, ada beberapa jamur dan baret halus itu bisa hilang dipoles. Mobil ini sih baru di salon, tapi saya lihat di bagian eksteriornya kurang detail nyalonnya. Jadi ada beberapa yang kelewat yang tidak hilang, padahal bisa dipoles itu, bisa hilang di salon. Jadi hitungannya untuk nyalon mobil jenis seperti ini, hatchback atau city car sedan, di tukang salon langganan saya 500.000. Kemudian mobil ini rata-rata sudah kita ukur dengan alat coating thickness, yang pernah dicat ulang, silarnya utuh, hanya naik cat, jadi semuanya jelas tidak ada bekas tabrakan keras. Honda Brio RS tahun 2018 ini mesinnya 1200 cc, 4 silinder iVTEC. Tenaganya 90 PS, torsinya 110 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan lewat mobil ini transmisi otomatis CVT. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, review tes rata-rata dalam kota bisa dapat di 13-14 km per liter. Dan untuk rute luar kota 14-17 km per liter. Untuk suara mesin halus, standar normal, dan mohon maaf karena mikrofonnya bermasalah jadi tidak terdengar suara mesinnya. Pembakaran juga masih sempurna, tidak ada asap, tidak ada oli dan air mengumpul. Jadi untuk pembakaran mobil ini masih bagus. Uang mesin juga bersih sekali karena mobil ini habis di salon. Radiator ini juga masih menggunakan air coolant, jadi masih bagus pendinginannya. Untuk packing dan seal di bagian engine, cover valve kering, gearbox atas juga kering, dan untuk bagian bawahnya juga semuanya masih kering. Selas roda, karter gearbox matic, seal krek as semuanya masih kering. Dan ini hasil shoot videonya dengan handphone, masih kering, tidak ada yang minta waktunya diganti untuk packing dan sealnya. Mobil ini kilometernya 55.000, dan untuk catatan penggantian oli berikutnya ada catatannya di 57.000, jadi 2.000 lagi. Dan untuk oli CVT ada di buku servis, saya lihat di 45.000 ganti oli CVT, jadi ketemu lagi di kilometer 100.000 nanti, masih panjang. Dan untuk minyak rem tidak ada kadar air, masih menunjukkan oke. Hasil tes oli juga sesuai. Aki menggunakan aki 35 ampere 12 volt, dan hasil tesnya juga bagus. Kap mesin ini belum pernah dibuka, silarnya utuh, cat dalam kap mesin juga masih original, apron, cross member depan, bullhead, semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya tidak ada bekas tabrakan keras karena semuanya utuh. Kunci masih dapat 2, terintegrasi dengan remote. Remote-nya masih aktif. Door trim bagian driver detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Kemudian untuk kaca film bagian driver ini juga kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Power window-nya juga autonya masih aktif. Kaca film bagian depan kiri kondisinya baik, power window-nya juga aktif. Kaca film bagian belakang kiri juga sama, kondisinya baik, power window-nya aktif. Kaca film bagian bagasi belakang ada yang luka, sedikit sekali. Tapi karena kita pengecekannya detail, jadi yang sedikit kita akan jelaskan. Yang bahan biasa ganti kaca film itu 100.000.
yang paling bagus bahannya itu di 200.000. Kemudian kaca film bagian belakang kanan kondisinya baik, power window-nya juga aktif. Untuk electric mirror, electric power retract, tombolnya di sini. Power retract bagian kanan aktif, electric mirror-nya bagian kanan ini juga aktif. Power retract bagian kiri aktif, electric mirror-nya bagian kiri aktif. Door trim depan kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon juga kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Jok juga masih original fabric, kondisinya baik. Tidak ada yang cacat dan bersih sekali. Bagian driver ini juga sama, kondisi joknya baik, tidak ada yang cacat. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir, besi-besi di jok tidak ada karat, besi-besi di atas dashboard ini juga tidak ada karat. Marker-marker di kepala baut juga masih pada ada, jadi jelas tidak bekas banjir mobil ini. Kontak ACC sudah on, kemudian soket UBD2 sudah terpasang. Dan ini hasil diagnosanya, semuanya pas, no fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Door trim belakang kanan sama, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Door trim belakang kiri juga sama, kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian belakang juga utuh, hand grip juga semuanya utuh. Dan ini surat-suratnya. Pajak per tahun mobil ini 2.700.000 PKB normalnya, dan mobil ini 4.100.000, jadi terkena progresif. Pajak akan normal kembali nanti jika dibalik nama. Kemudian saat ini pajaknya hidup bulan 3 2024, platnya 2027. Surat-surat ini juga sudah kita cek keasliannya, semuanya sesuai, asli, nomor rangka dan mesin juga sesuai. Kilometernya 55.000. Dan ini untuk kondisi setirnya masih sangat bagus sekali, masih seperti baru, dan pedal rem dan gas ini juga. Mobil ini servis record, selalu servis ke bengkel resmi. Tercatat semua di buku servis, terakhir sampai di 2023. Jadi jelas odometernya original karena histori servisnya itu ada dari tahun ke tahun. Odometernya juga tercatat. Selain buku servis, manual book juga mobil ini masih disimpan. Dan ini untuk catatan penggantian oli mesin berikutnya. Kertas ini kertas dari bengkel resmi. Ganti oli berikutnya di kilometer 57.000, 2.000 lagi. Untuk ganti oli transmisi otomatis nanti ketemu lagi di kilometer 100.000. Dan ini indikatornya tidak ada yang dimatikan. Cek engine, tekanan oli, aki, ABS, airbag semuanya nyala. Ketika belum saya nyalakan mesinnya, saya akan nyalakan mesinnya. Bagus, ketika mesin hidup indikator cek engine, tekanan oli, ABS, airbag semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi hasil diagnosanya juga pas semua, no fault. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Power steering ini juga enteng. Ini saya memakai tangan kiri. Klakson juga aktif. Dan untuk kaca depan ini tidak ada yang pecah. Kaca filmnya juga masih baik. Hanya ada baret bekas karet wiper yang lama tidak diganti. Ini bisa hilang 100%, tapi memang agak mahal, masuk ke spesialis kaca. Di Bekasi ini 400.000, beda 200.000. Di Cilegon agak mahal 600.000. Tapi memang belum menghalangi pandangan ya, baru sedikit. Tapi karena kita pengecekannya detail, jadi yang seperti ini akan saya jelaskan. Ada baret. Kemudian untuk karet wipernya saat ini sudah diganti, bagus. Air wipernya juga aktif, ngipasnya masih detail. Dan untuk karet wiper bagian belakang bagus, airnya juga hidup, ngipasnya masih detail. Ventilasi AC bagian kanan utuh. Kemudian dashboard ini juga tidak ada yang cacat, kondisinya baik. Ventilasi AC bagian kiri utuh, laci juga masih baik. Ventilasi AC bagian tengah utuh. Head unit aktif. Audio steering switch-nya juga masih berfungsi dengan baik, masih terkoneksi ke head unit. AC juga dingin, saya akan tes dengan alat thermometer dan kecepatan angin dari suhu 32 derajat Celcius ya.
Saya akan tempelkan di sini. Pengetesan AC seperti ini, mobilnya tidak jalan, RPM di 900, jika sampai dapat di 26 derajat Celcius itu termasuknya AC-nya masih dingin. Dan saat ini sudah dapat di 26 derajat Celcius, jadi jelas mobil ini AC-nya dingin. Di paling bawah sini ada soket lighter, ada 2 buah cup holders, dan ini tuas transmisi otomatisnya CVT. Parking brake masih baik, kondisinya masih pendek. Kemudian untuk laci ini juga masih baik, bisa dijadikan armrest. Kemudian seat belt juga keadaannya fungsinya baik. Hand grip keadaannya fungsinya baik. Sun visor juga keadaannya fungsinya baik. Spion tengah sudah ada inek, kondisinya baik. Sun visor bagian driver juga kondisinya baik. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Firhan dari Jakarta Selatan. Untuk kaki-kaki juga mobil ini tidak ada suara, masih senyap, suspensi juga masih baik. Jadi untuk kaki-kaki tidak ada perbaikan. Mobil ini layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan kilometer juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sudah bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai, yang bekas tabrakan ada, yang bekas banjir juga ada, yang kilometernya tinggi juga mobilnya sering jalan juga ada. Namanya juga mobil bekas dipakai. Dan mobil ini masuk di kategori mobil yang layak sekali dibeli. PR-nya juga masih di batas wajar. Mobil ini pembelian di harga 140 juta. Pemesan sendiri yang cari unitnya. Jadi kita terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Pemesan mau cari sendiri unitnya di OLX atau di marketplace Facebook, bisa. Pemesan sendiri yang menentukan unitnya. Ketika inspeksi baru kita yang turun ke lokasi. Yang seperti itu juga bisa. Atau unitnya dari kami, kemudian pas waktu inspeksi, itu seperti biasa kita akan persilahkan kepada pemesan untuk negosiasi kepada owner, kepada penjual. Mobil ini pembelian 140 juta, kemudian ditambah detail yang saya jelaskan PR di mobil ini ya, keseluruhan, kemudian berikut dengan jasa. Totalnya di 148 juta 800 lah. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, untuk update harga saat ini Honda Brio RS tahun 2018. Untuk update harga saat ini 140 juta sampai 150 juta. Dana tersebut sudah aman, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya dan berikut jasa. Dana tersebut estimasi, jadi tergantung rezeki. Jika memang kebetulan unitnya dapatnya murah, perbaikannya tidak banyak misalnya, ya jelas dari 150 juta pun akan ada sisa. Atau beberapa detail yang di mobil tersebut ada yang mau dilewat PR-nya. Contohnya kan mobil ini baret kaca bisa dilewat, belum parah. Perbaikan bodi bisa dilewat. Artinya misalnya yang penting-penting dulu misalnya yang akan dikerjakan, itu bisa mengurangi dana. Jadi tergantung pemesan. Untuk estimasi dana aman 140 juta sampai 150 juta. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe. Tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk seputar pertanyaan mobil bekas, misalnya Anda ingin pesan mobil apa di kami, budgetnya berapa, atau Anda cari mobil apa, silakan Anda tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Silakan follow Instagram saya. Nanti saya akan balas di postingan terbaru. Kemudian untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung di sini kontaknya. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian untuk masuk di pesanan, silakan Anda pertama WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan total harganya. Kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan Anda konfirmasi. Nanti kita akan kirim format pesanannya. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.